Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini di video ke-102 kita akan membahas tentang Jabal Bukit Uhud, Jabal atau Bukit Uhud. Nah, di sini Indah sudah pernah membuat video tentang bagaimana perjalanan Indah dengan para jamaah di Jabal Uhud ini. Nah, nanti teman-teman dicek aja Jabal Uhud Indah Khairil Bariyah. Dan kali ini kita akan membahas tentang Jabal Uhud versi buku manasik atau tuntunan haji dan umroh dari versi Kementerian Agama ya. Jadi Jabal Uhud itu apa sih? Nah, Jabal Uhud itu adalah nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Jadi letaknya itu kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Dia berada di pinggir jalan lama Madinah Mekah. Jadi ada beberapa lokasi ketika saya ke Masjid Nabawi, kemudian di belakangnya itu kita ke hotel-hotel. Nah, ada di beberapa hotel tuh yang bisa terlihat gitu Jabal Uhud ya dari hotel. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa berada di pinggir jalan lama Madinah Mekah. Nah, di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat ya. Sudah pernah tahu mungkin teman-teman semuanya bahwa pernah ada perang Uhud dan kaum muslimin itu kalah ya. Jadi di sini dikatakan bahwa 700 kaum muslimin melawan 3000 kaum musyrikin Mekah. Dalam pertempuran itu 70 syuhada muslim ya tentunya itu gugur, dan antara lain yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Sudah pernah dengar ya bahwa Hamzah itu jantung atau hatinya gitu dimakan oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, atau ibunya dari Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti itu. Nah, kemudian waktu kaum musyrikin Makkah sampai di perbatasan Madinah, umat Islam mengadakan musyawarah bersama para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak para sahabat itu mengusulkan agar umat Islam menyongsong kedatangan musuh di luar kota Madinah. Nah, usul ini akhirnya disetujui oleh Nabi Muhammad, dan Rasulullah kemudian menempatkan beberapa pemanah di atas bukit Rimah. Jadi ada Jabal Rimah atau Jabal Rumah, dari bukit sebelah utara Uhud, di bawah pimpinan Mus'ab bin Umair, untuk mengadakan serangan-serangan bila mana kaum musyrikin itu mulai menggempur kedudukan umat Islam. Nah, dalam perang yang dahsyat tersebut, umat Islam sempat mendapat kemenangan gemilang sebetulnya, sehingga kaum musyrikin lari pontang-panting. Namun, pasukan pemanah yang berada di atas gunung itu tergoda setelah melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan musuh. Wah, ini nih gitu kan, di bawah udah kaum musyrikin udah pada lari, kemudian juga udah pada kalah gitu kan, mereka kiranya, dan ada harta gonimah tuh di bawah gitu. Nah, kemudian sebagian besar mereka meninggalkan pos untuk turut mengambil harta rampasan perang. Padahal Nabi Muhammad telah memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan pos apapun yang terjadi, baik itu kalah ataupun menang. Nah, pos jaga yang kosong itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid ini dia sebelum masuk Islam ya, jadi seorang ahli strategi perang yang memimpin tentara berkuda kaum musyrikin untuk menggerakkan tentaranya kembali menyerang dari arah belakang selatan. Nah, sehingga umat Islam itu mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Dan dalam perang ini, nah saya tadi udah dijelasin ya tentang Hindun. Dalam perang ini Hindun binti Utbah mengupah Wahsy Al-Habsyi, budak Zubair, untuk membunuh Hamzah. Nah, karena ayah Hindun dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Begitu pula Zubair bin Mut'im berjanji kepada Wahsy akan memerdekakannya jika ia berhasil membunuh Hamzah. Dan Nabi Muhammad sendiri dalam peperangan tersebut mendapat luka-luka, dan beberapa buah giginya tuh patah ya, copot. Para sahabat yang menjadi perisai Nabi Muhammad itu juga gugur karena badan mereka penuh dengan anak panah. Nah, setelah perang usai, kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad kemudian memerintahkan agar mereka yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur berisi beberapa syuhada. Dan kuburan Uhud itu saat ini memang dikelilingi tembok. Ini teman-teman bisa lihat di video aku khusus tentang Jabal Uhud. Nah, dan ucapan salam saat umat Islam menziarahi tempat ini patut disampaikan kepada Sayyidina Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair, dan para syuhada Uhud sebagai berikut. Ini ingat banget ya, perjalanan ini adalah perjalanan yang memang sangat keren banget, karena waktu itu aku bareng sama suamiku disuruh untuk
Ayo itu dampingi para jamaah untuk berziarah ke makam ini ya. Nah, assalamualaikum ya amman nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Assalamualaikum ya asadallah wa asad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyid syuhada. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umar ya qaid al-mukhtar ya man athbata qadamaihi 'ala ar-rimat hatta atahul yaqin. Masyaallah. Salam untukmu wahai paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Salam untukmu wahai singa Allah dan singa Rasulullah. Salam untukmu wahai pemimpin syuhada. Salam untukmu wahai Mus'ab bin Umar, wahai panglima pilihan, wahai yang mengokohkan kedua kakinya di atas Bukit Arimah sampai datangnya ajal. Masya Allah, pokoknya pas kesini tuh nggak tahu kenapa kayak sedih, terus kayak jiwa-jiwa kita untuk berperang melawan musuh tuh muncul gitu. Betapa hebatnya para syuhada, para sahabat Nabi, para pejuang-pejuang zaman dulu yang berdakwah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh keren banget pokoknya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, dan ini nanti Gunung Uhud ini katanya nanti adalah gunung yang satu-satunya akan ada di surga. Jadi mudah-mudahan kita yang sudah pernah ke sana itu ya, mudah-mudahan juga Allah berikan karunia untuk bisa melihat lagi nanti Gunung Uhud juga di surga ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di next video kita akan membahas tentang Masjid Qiblatain. Siapa yang belum pernah tahu Masjid Qiblatain? Yuk kita nonton di video berikutnya di episode 103. Thank you. Jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البدر يبرزها نجما يشع بها